Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi fonik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Widya Sari, saya sebagai moderator. Dan ketiga teman saya ada Kalin, Indah, dan Ari akan menjelaskan materi. Baik, langsung saja kita akan masuk ke materi. Materi pertama akan dijelaskan oleh Kalin, kedua oleh Indah, dan ketiga oleh Ari. Perkenalkan, nama saya Nika Delina Isyanti, NPM 19160077. Di sini saya akan menjelaskan tentang fonik. Fonik ialah bunyi dari huruf. Setiap huruf alfabet yang berjumlah 26 itu sebenarnya memiliki bunyi yang khusus. Jika huruf vokal A, I, U, E, O akan mengeluarkan bunyi secara keras, sedangkan huruf konsonan akan keluar tanpa bunyi, atau setidaknya bunyinya hampir berbisik. Fonik adalah metode mengajar, membaca dengan menggunakan konsep fonetik yang sederhana. Metode fonik menekankan pada A. Pemahaman hubungan huruf-huruf bunyi di dalam kata, dan B. Penerapan hubungan untuk menganalisis dan menggantikan kata-kata yang belum dikenal. Proses membaca dan menulis dengan baik. Proses membaca meliputi 1. Persiapan untuk membaca, yang kedua, membaca, yang ketiga, merespon. Belajar membaca dengan metode fonik. Cerdas berbahasa Indonesia fonik adalah sebuah model pembelajaran bahasa Indonesia yang ditujukan mulai dari anak usia dini, dikembangkan dengan mengoptimalkan seluruh keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Kelebihan cerdas bahasa Indonesia fonik. Yang pertama, dapat diajarkan dengan struktur bahasa yang disampaikan dengan kaidah linguistik dan perkembangan bahasa anak. Yang kedua, dapat dilakukan di sekolah dan di rumah. Yang ketiga, dilaksanakan sesuai dengan kerja otak anak, tidak memaksa, bermakna, dan konstekstual. Yang keempat, anak paham bahasa Indonesia hanya sekedar bisa membaca. Yang kelima, mengajarkan cara menulis yang profesional dengan cara yang menyenangkan. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Indah Francisca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Francisca. Saya dari Prodi PGSD 3B. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah CBIF fonik, yaitu cerdas berbahasa Indonesia fonik. Di sini terdapat 10 langkah-langkah CBIF fonik, yaitu pertama, anak dikenalkan untuk menyembunyikan huruf. Ada 6 sekelompok huruf berdasarkan fonik atau pengartikulasinya, antara lain yaitu kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Kelompok 1 itu terdapat huruf A, I, U, E, dan O. Kemudian kelompok kedua yaitu M, S, B, P, dan L. Kelompok ketiga yaitu N, D, T, W, dan R. Kelompok keempat yaitu C, J, Y, Z, dan V. Kelompok kelima yaitu H. Kelompok keenam Eng, Nya, AI, AU, dan AO. Yang kedua, mencari huruf tertentu pada kata. Misalnya kita mencari kata A pada apel. Anak itu diminta untuk mencari huruf A, apakah ia itu berada di depan kata, di tengah, ataupun di belakang kata. Kemudian mencari bunyi pada benda. Anak diminta memegang benda pada huruf A. Contohnya itu seperti kita menunjukkan 3 buah benda, yaitu pena, pensil, dan buku. Di antara 3 benda tersebut itu di mana
anak harus mencari di kata yang di dalamnya itu terdapat huruf A. Kemudian yang keempat, mencari bunyi pada kartu gambar mana yang ada huruf A-nya. Itu seperti kita memiliki 3 kartu itu bergambar hewan. Di antara gambar hewan tersebut itu ada kupu-kupu, cacing, dan kepiting. Nah, anak itu diminta untuk mencari bunyi yang di situ ada huruf A-nya. Terus kemudian meraba huruf. Ini adalah proses persiapan anak mengajarkan meraba sesuai dengan petunjuk. Itu seperti kita mengenalkan huruf A. Kita bisa menggunakan jari juga untuk membuat huruf A itu biar anak lebih pandai dan paham mengingat huruf A itu bagaimana. Seperti A itu kita bisa menggunakan jari, yaitu kita buat jari segitiga kayak gini. Segitiga ini kan gini, tinggal kita menambahkan 2 garis di bawah, yaitu di sebagian sini dan sebagian sini, dan kita bisa menjelaskan kepada anak itu adalah huruf A. Kemudian mencari huruf pada teks. Anak diminta mencari huruf pada teks, itu ada pada majalah, koran, dan buku. Kemudian mencari padanan huruf, khususnya huruf kecil, huruf besar. Contohnya seperti kita mengajarkan anak-anak itu untuk menulis nama negara. Dan seperti contohnya negara Indonesia. Nah, di situ terdapat huruf kecil dan huruf besar. Dan huruf kecilnya itu kita sampingkan ke belakang kata, atau kita menggunakan huruf besar terutama karena dia menggunakan nama negara. Kemudian membandingkan huruf dengan huruf model. Itu seperti contohnya kita bisa menggunakan kayu, lilin, plastisin, dan lain-lainnya. Itu seperti contohnya kita membuat berbagai huruf abjad menggunakan kayu. Itu kita bentuk kayu itu tersebut seperti huruf-huruf yang ada di abjad tersebut. Kemudian setelah anak mengenal satu bunyi konsonan, maka dihubungkan dengan bunyi vokal yang sudah dikuasai anak, misalnya M dan A. Kita gabung menjadi ma. Di situ terdapat bunyi konsonan dan bunyi vokal. Yang di situ dimaksud dengan huruf konsonan itu yaitu B, C, D, dan lainnya, itu kecuali huruf vokal yaitu A, I, U, dan O. Sekarang saya itu menggunakan huruf konsonan M dengan vokal A. Jadi kita menggabungkan dua huruf tersebut menjadi satu, yaitu ma. Dan kemudian kita akan menghubungkan anak itu membuat satu kata, yaitu mama. Kita memberikan di situ salah satu huruf konsonan dengan huruf vokal yaitu MA, dan kita menjadikan satu kata yaitu mama. Nah, kemudian di sini terdapat lagi penerapan metode fonik, yaitu terdapat 4. Yang pertama itu memahami anak bahwa setiap huruf memiliki bentuk masing-masing. Yang kedua, mengajarkan pengucapan huruf yang melebur jadi satu. Yang ketiga, paduan 2 huruf, baru ke 3 huruf dan selanjutnya. Yang keempat itu menggunakan benda nyata. Selain itu, cara mengajarkan fonik kepada anak-anak itu terdapat 5 cara, yaitu yang pertama memperkenalkan huruf dengan suara menggunakan kartu huruf. Yang kedua, mencocokkan suara huruf dengan kartu gambar. Yang ketiga, membuat kata dengan mengisi kotak kosong. Yang keempat itu mengubah kata dengan mengganti huruf. Yang kelima, memperkuat fonik dengan membaca. Terus kemudian proses menulis adalah apa yang siswa pikirkan dan lakukan apa yang dia tulis. Pada dasarnya menulis meliputi 5 tahapan, yaitu pertama, siswa menulis topik berdasarkan pengalaman. Yang kedua, siswa mengikuti kegiatan persiapan. Yang ketiga, identifikasi tulisan itu ditunjukkan pada siswa ataupun pada siapapun. Terus mengidentifikasikan karya tulis yang akan dibuat. Kemudian siswa menentukan bentuk tulisannya berdasarkan pembacaan dan manfaatannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqtud Arianto, NPM 19160051.
Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Saya akan menjelaskan tentang mengubah kata dengan mengganti huruf. Yang pertama, ajarkan cara mengubah kata dengan mengganti huruf. Yang kedua, minta anak untuk mengeja kata yang dipilih. Yang ketiga, minta anak mengganti huruf pertama untuk membuat kata baru. Selanjutnya, memperkuat fonik dengan membaca. Memperkuat fonik dengan membaca memiliki 5 poin, yaitu yang pertama, mencari buku anak-anak yang khusus mendorong anak-anak untuk belajar fonik. Yang kedua, bacakan buku kepada anak sesering mungkin. Yang ketiga, baca ulang buku yang sudah pernah dipelajari. Yang keempat, ajukan banyak pertanyaan sembari membaca. Yang kelima, dengarkan selagi anak itu membaca. Proses menulis adalah apa yang siswa pikirkan dan melakukan apa yang dia tulis. Pada dasarnya, menulis meliputi 5 tahap, yaitu yang pertama, siswa menulis topik berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Yang kedua, siswa mengikuti kegiatan persiapan. Yang ketiga, identifikasi tulisan itu ditunjukkan kepada siapa. Yang keempat, identifikasi manfaat karya tulis yang akan dibuat. Yang kelima, siswa menentukan bentuk tulisannya berdasarkan pembacaan dan manfaatnya. Selanjutnya, mengajarkan huruf menjadi suku kata dan kalimat. Istilah dan definisi. Istilah, ingatan. Definisi, kata umum tematik yang belum bisa dibaca sendiri oleh murid karena pengajaran fonik belum diajarkan. Huruf vokal. Huruf yang nama dan bunyinya sama terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, U. Konsonan. Konsonan merupakan satu huruf selain huruf vokal, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K. Pola kata. Kata-kata dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari 6 pola, di mana pola terdiri oleh jenis suku kata. Suku kata, rangkaian satu atau lebih huruf vokal dan konsonan atau vokal yang memiliki pola. Memisah kata menjadi suku kata. Memisah kata terdiri dari lebih satu suku, yaitu contohnya buku terpisah menjadi suku kata, yaitu BUKU, dibaca buku. Memisah kata menjadi suku kata. Memisah kata yang terdiri lebih dari satu suku. Salah memisah kata. Lanjut. Lagu pisah kata. Dalam bahasa Indonesia ada peraturan untuk memisah kata menjadi suku kata. Untuk memudahkan murid mengingat peraturan yang sudah dibentuk sebagai lagu. Selanjutnya, pengajaran fonologi kemampuan membaca dan menulis. Dalam pengajaran pada anak-anak secara fasilitator juga memerlukan pengetahuan mengenai fonologi secara dalam. Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa fonologi, yaitu tingkat bunyi. Setiap huruf mempunyai nama dan huruf. Ada beberapa huruf yang namanya dan bunyinya sama seperti A, I, U, E. Guru menyebutkan bunyi huruf yang dirangkai. Minta murid menyebutkan bunyi kecilnya. Guru memberi tanda titik untuk setiap bunyi kecil. Tanda titik baca pelan lalu dibaca cepat. Selanjutnya, simbol bunyi. Guru menulis huruf atau menempelkan beberapa kartu huruf di papan tulis. Suku kata atau baca. Guru menulis suku kata di papan tulis. Suku kata atau tulis. Guru menyebut suku kata. Minta murid menyebutkan jumlah bunyi kecil di suku kata tersebut. Dan guru memberi tanda titik sejumlah bunyi. Kata baca. Guru menulis kata di papan tulis.
Minta murid membaca cap bersuku kata, lalu membaca kata. Memisahkan kata. Yang selanjutnya memisahkan kata. Sudah dilakukan di tingkat kata atau baca. Selanjutnya kata atau tulis. Guru membuat lembar 4 garis di papan tulis atau lembar 3 kolom. Guru menyebut kata yang minta murid menghitung jumlah suku kata dengan jari. Minta murid menulis bunyi kecil di setiap suku kata, lalu menuliskan katanya. Kalimat baca, membaca kalimat pesan singkat. Kalimat tulis, menyalin kalimat dari pesan singkat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi. Itu tadi adalah penjelasan materi dari kelompok kami. Kami akan membuka 2 sesi pertanyaan untuk audien yang ingin bertanya, dipersilahkan.